Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, silahkan presensi dulu ya melalui WhatsApp group dengan menyebutkan nama dan nomor absen. Oke baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Mari kita baca bersama-sama doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa? Coba silahkan anak-anak melihat gambar di samping. Ini gambar apa anak-anak? Oke, benar. Ini adalah gambar musim ya. Tujuan kita mempelajari musim yaitu dengan mempelajari musim, kita akan memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Oke, yang selanjutnya, pada kesempatan ini, kita akan membahas subtema yang berjudul Bumi dan Musimnya. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, kata apa yang muncul di pikiran kalian ketika mendengar kata musim? Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, durasi penyinaran matahari. Penyebab terbentuknya musim adalah karena bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya. Ada berapa musim yang kamu ketahui? Coba sebutkan. Oke, benar. Ada apa aja? Ada musim dingin, kayak gini ya, musim dingin. Kemudian ada musim gugur, musim semi, musim panas, musim penghujan, serta musim kemarau. Apa persamaan dan perbedaan dari musim-musim tersebut? Ada yang tahu? Yang membedakan yaitu di belahan bumi bagian utara dan selatan terdapat 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Bagaimana dengan di Indonesia? Ada berapa musim di Indonesia? Indonesia ini merupakan negara tropis yang berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Perhatikan keadaan sekarang ini. Musim apa sekarang? Pada bulan April dan Oktober, Indonesia mengalami musim pancaroba atau musim peralihan. Bulan April merupakan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Oke, selanjutnya, mari kita membaca bacaan yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Coba kita baca bersama-sama. Oke, kita baca teks berikut bersama-sama. Teks yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai, misalnya.
Permasalahan ini sering terjadi di kota yang penduduknya padat. Selanjutnya, di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika hujan telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Oke, silakan anak-anak menggarisbawahi kata-kata kunci yang ada di dalam bacaan dan menentukan gagasan utama dari setiap paragraf tersebut. Kemudian silakan menulis kata kunci dan gagasan utama yang kalian temukan pada peta pikiran yang disediakan di buku pegangan siswa. Seperti ini ya. Sebagai tugas, silahkan anak-anak menjelaskan peta konsep yang telah kalian buat melalui video, kemudian kirimkan lewat WhatsApp group. Oke, sudah jelas? Kemudian kita akan membaca bersama-sama tentang artikel yang ada pada buku pegangan siswa. Kalian silahkan mencari kata kunci dan informasi penting dari artikel tersebut. Artikel ini ya. Nah, kemudian anak-anak silahkan membuat peta cerita yang berisi kata kunci dan informasi penting dari bacaan tersebut. Sudah jelas? Selanjutnya mari kita berdiskusi tentang hal berikut. Mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Kemudian yang selanjutnya, mengapa negara di belahan bumi lainnya memiliki 4 musim? Kemudian yang selanjutnya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Silahkan menjawab ya, dan kirimkan lewat WhatsApp group. Pada kesempatan ini, Ibu akan menambahkan informasi tentang revolusi dan rotasi bumi, serta peristiwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Silahkan anak-anak memperhatikan ya. Kemudian juga temukan kata kunci dan informasi penting dari apa yang Ibu jelaskan. Perbedaan revolusi dan rotasi bumi bisa dipahami sebagai berikut. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengitari matahari yang berlangsung selama periode 1 tahun penuh sampai ke titik awalnya. Sedangkan rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke arah timur dan memerlukan waktu selama kurang lebih 24 jam. Kemudian efek dari rotasi bumi itu mengakibatkan yang pertama adalah terjadinya siang dan malam, terjadinya peredaran semu harian benda-benda di langit, kemudian terjadinya pembelokan arus laut dan arah angin, kemudian adanya pembagian zona waktu di dunia. Yang terakhir adalah adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat atau efek dari revolusi bumi, yaitu adalah terjadinya perubahan musim, adanya gerak semu tahunan matahari dan terjadi perubahan kenampakan rasi bintang di wilayah langit. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintasi di depannya. Kedua objek yang terlibat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari bumi. Contohnya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari.
terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, seperti alat peraga yang telah Ibu buat. Ya, ini dia. Jadi, gerhana matahari terjadi saat posisi bulan di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan berukuran lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibanding matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi seperti ini gambaran dari gerhana bulan. Bumi terletak di antara bulan dan matahari pada satu garis lurus yang sama. Bisa dipahami? Sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalang oleh bumi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang telah kalian pahami pada kegiatan hari ini? Coba sebutkan. Pada hari ini kita sudah mempelajari tadi tentang terjadinya musim, perbedaan musim, serta terjadinya revolusi dan rotasi bumi. Kemudian, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Wah, hebat kalian. Oke, selanjutnya kalian bisa menceritakan tentang pembagian musim di Indonesia kepada orang tua kalian. Kita sebagai makhluk Allah harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allah telah menciptakan alam semesta dengan berbagai musim yang ada untuk kehidupan manusia. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.